Shalom, selamat hari Minggu. Smile, heboh. Wah, kalian rapi sekali dan wajah kalian sangat ceria. Ya Rasul, kami berpakaian rapi seperti ini karena akan ibadah sekolah minggu. Sudah mandi dan siap puji Tuhan. Dan mengapa wajah kami ceria? Karena Tuhan memberikan sukacita dalam hati kami. Kami bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, Rasul. Bagus, mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan. Itu sangat baik adik-adik. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah setiap puji-pujian yang kami nyanyikan menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk teman-teman di rumah, mari kita bersama-sama memuji Tuhan, bersemangat. Karena Tuhan Yesus senang mendengar suara kita saat bernyanyi, memuji Dia. Benar, mari bernyanyi lagu Glory Gloria. Adik-adik, kalian ingat perintah pertama dari 10 perintah Allah? Aku tahu, Rasul. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Iya benar. Jadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita. Dia akan selalu menyertai kita. Rasul, seperti Ya? judul lagu tim song bulan ini, Jesus, you're my number one. Iya. Mari kalian sudah hafal semua? Kita nyanyikan sama-sama ya dengan gerakannya. Jesus, you're my number one, my leader and my friend. Jesus, you're my number one, beginning and the end. You are the force that drives my car. Without your love, I would not
doa kita. Dia mampu menolong kita. Dia bagaikan gunung batu yang kuat tempat kita berlindung. Mari kita pujikan lagu Hatiku Percaya bersama-sama. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Komisi Anak Smile GKT Hosana Bumi Permai. Juga follow IG Smile ya. Jadi Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Dia mengenal kita sangat baik, bahkan rela berkorban nyawanya bagi kita. Mari kita berjanji untuk mengasihi dan taat kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun. Menjadikan Dia Tuhan dan sahabat kita dalam hidup kita selamanya. Yuk kita nyanyi Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan temanku, sampai ku besar nanti.
Tuhanku, Yesus sahabatan Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Loseria di kelas India non Pratama. Gimana nih kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua sehat-sehat ya. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan kita mau berdoa dulu. Ibu cari tanda lucu, cari tangan yang panjang, cari manis pakai cincin, cari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkatilah lose-lose yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kalian artinya taat? Apa ya taat itu ya? Kalau orang-orang kira-kira biasanya taat karena apa ya? Langsung punya video berikut ini. Dulu aku kalau naik motor suka ngebut nih. Wah, kanan kiri, siksak, kanan kiri. Ada polisi kayaknya di depan. Ya kena tilang nih gue. Jadi mesti bayar tilang nih. Rugi dong gue. Capek deh. Sejak itu aku tertib lalu lintas. Bagus menaati aturan yang ada supaya tidak rugi keluar uang untuk bayar tilangan. Lihat nih, bagus kan aku kalau naik motor baik. Kalau aku maunya selalu jadi anak yang nurut sama mama. Soalnya aku gak mau ditinggal mama sendirian. Nanti aku sama siapa? Aku adalah bajak laut. Aku selalu mentaati peta harta karun supaya aku bisa menjadi kaya. Bukan harta karun itu. Wah. Kalau aku taat banget sama guruku, karena guruku kalau marah mengerikan. Nah adik-adik, ternyata banyak orang yang taat atau menaati peraturan atau menaati perintah karena apa ya? Seperti yang tadi pertama, orang pertama taat menaati rambu-rambu lalu lintas, akhirnya nggak ngebut-ngebut lagi. Karena apa? Karena dia takut ditilang. Kalau ditilang uangnya berkurang deh, dia merasa rugi ya. Wah, ternyata taat karena takut rugi ditilang. Lalu yang kedua, si anak kecil itu dia taat sama mamanya, nurut sama mamanya. Ternyata karena dia takut kalau dia nggak nurut nanti ditinggal mamanya gimana. Nah, lalu yang ketiga tadi si bajak laut ya, dia taat menuruti arah jalannya peta supaya apa? Supaya dia dapat banyak harta karun, tidak tersesat kan? Gitu. Lalu tadi yang terakhir si murid ya, si murid ini taat. Kenapa kira-kira ya? Ternyata si murid ini taat kepada gurunya karena apa? Takut dimarahi. Kalau gurunya marah galak gitu ya mungkin ya adik-adik ya. Nah adik-adik,
ternyata banyak alasan untuk kita untuk taat. Tapi kayaknya itu susah ya, jadi ya nggak gampang dilakukan. Karena kalau seandainya nanti kita nggak ada hukuman, kita jadi nggak taat lagi deh. Kalau kita nggak punya sesuatu untuk kita capai, nggak taat lagi deh. Nah, Lause punya rahasianya nih. Gimana caranya kita, anak-anak Indria Pratama ini, jadi anak Tuhan yang taat? Mau tahu nggak adik-adik? Sebelumnya kita mau belajar dari kisah di Alkitab berikut ini ya adik-adik. Hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja. Ayo, siapa aja nama-nama raja yang kalian tahu? Raja Daud, betul. Siapa lagi? Raja Saul, ada Raja Herodes. Wah, dan masih banyak lagi lainnya ya. Tapi hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja yang memiliki 3 huruf. Seperti nama Lause, R-I-A. Lalu siapa raja ini? Nah, huruf depannya A, belakangnya juga A. Wah, dialah Raja Asa. Adik-adik, pada waktu itu Raja Asa memerintah Yehuda. Dia bingung ya adik-adik ya. Ternyata di Yehuda ini banyak yang menyembah patung dan berhala adik-adik. Dia tahu ini nggak sesuai sama firman Tuhan. Wah, akhirnya dia merencanakan sesuatu adik-adik. Dia panggil prajurit-prajuritnya. Ayo prajurit-prajurit, hancurkan itu semua berhala-berhala yang ada di sini. Wah, akhirnya semua prajurit melakukan yang diperintahkan oleh Raja Asa. Setelah semua dihancurkan, dia juga menyuruh rakyat untuk kembali berdoa dan menyembah hanya kepada Tuhan Allah saja. Ya, karena Pak Raja Asa ini tahu kalau menyembah patung berhala itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Wah, hebat sekali ya adik-adik ya. Ternyata Raja Asa ini mau taat sama firman Tuhan. Kok bisa ya adik-adik ya? Ternyata Raja Asa memiliki suatu rahasia. Rahasianya adalah karena dia mengasihi Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik ya. Bukan karena takut dihukum oleh Tuhan, bukan karena takut rugi, bukan karena ada tujuan tertentu, tapi karena dia mau taat firman Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Wah, jadi itu toh rahasianya adik-adik. Ya, betul juga ya adik-adik ya. Kalau kita pun mau kita sayang sama orang tua kita, apakah kita mau kepengin buat papa mama sedih? Pasti enggak ya adik-adik ya. Pasti kita pengen orang tua kita senang. Nah adik-adik, demikian juga Raja Asa ini. Karena kasihnya pada Tuhan, akhirnya dia taat firman Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan damai sejahtera bagi Yehuda. Sudah 10 tahun ini tidak ada peperangan. Suatu ketika Serah dan pasukannya ini yang berjumlah 1 juta orang dan 300 kereta, wah banyak sekali ya adik-adik ya, mau menyerang kerajaan Yehuda ini adik-adik. Wah, Raja Asa ini tahu kalau prajurit dan keretanya nggak sebanyak itu. Kira-kira apa ya adik-adik ya yang dilakukan oleh Raja Asa? Yuk adik-adik kita siapkan Alkitabnya, kita buka di 2 Tawarim 14 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Adik-adik, benar sekali ternyata ya. Ternyata yang dilakukan oleh Raja Asa adalah tetap menaati firman Tuhan, yaitu dia tetap taat dan percaya pada Tuhan saja. Dia tidak minta pertolongan kepada patung atau berhala. Dia juga tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan benar adik-adik, karena dia percaya dan taat, Tuhan memberikan kemenangan bagi Raja Asa dan Yehuda, walaupun pasukan mereka lebih sedikit dan kelihatannya mereka bisa kalah. Tapi Tuhan beri kemenangan loh adik-adik. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan pun pasti juga suka adik-adik kalau kita jadi anak-anak yang taat seperti Raja Asa. Kita pasti juga akan diberikan kemenangan untuk melawan Serah-Serah yang ada. Wah, kalau tadi Raja Asa melawan Serah ya adik-adik ya. Kalau kita melawan siapa adik-adik? Kita mau melawan iblis. Iblis itu suka loh membuat kita apa? Berbohong. Membuat kita ini jadi anak yang malas. Membuat kita ini jadi anak yang suka marah. Wah,
Kita mau adik-adik menjadi anak yang taat firman Tuhan. Kita tidak mau adik-adik membuat iblis senang kalau kita mau melakukan yang dilakukan iblis, mau melakukan yang diperintahkan iblis. Kita mau jadi anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kita tidak mau berbohong, kita tidak mau marah-marah, kita tidak mau jadi anak yang malas adik-adik. Nah, gimana caranya? Seperti tadi adik-adik, Raja Asa mengasihi Tuhan. Kita pun juga harus mengasihi Tuhan. Kalau kita memiliki kasih yang begitu besar sama Tuhan, pasti kita akan berusaha untuk membuat Tuhan senang. Kita tidak mau membuat Tuhan kita sedih atau kecewa dengan sikap kita. Nah, adik-adik, gimana dengan kita? Gimana dengan kalian adik-adik? Apakah kalian mengasihi Tuhan? Apakah kalian setiap hari sudah menunjukkan kasih kalian pada Tuhan? Rajin berdoa, membaca firman Tuhan. Apakah sudah adik-adik? Nah, dan bagaimana juga dengan ibadah kita? Apakah tiap minggu kita sudah rajin mendengar firman Tuhan? Apakah kita sudah mau meletakkan HP kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu adik-adik bukti sebagaimana besar kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama juga adik-adik dengan orang tua kita. Selama kita di rumah aja, bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Kalau kita mengasihi orang tua kita, kita pasti tidak mau menyusahkan orang tua kita ya adik-adik ya. Kita nggak mau buat orang tua kita sedih. Kita mau berusaha membuat mereka senang. Dengan apa? Taati, nurutin nasihat orang tua. Kalau mama suruh belajar, kita mau belajar yang rajin. Kalau mama suruh kita bersihkan tempat tidur, bantu mama, kita mau lakukan itu. Kalau kita disuruh oleh papa untuk bangun pagi, kita juga mau melakukan itu, ya. Kalau mama sama papa menyuruh kita untuk menolong mereka, apakah kita mau menolong mereka? Kita mau taati perintah mereka, adik ya. Karena apa? Karena kita mengasihi mereka. Kita nggak mau membuat mereka kecewa. Nah, itu alasan yang sangat istimewa ya adik-adik ya. Karena apa adik-adik? Kalau kita hanya memiliki alasan untuk mencari kesenangan, untuk mendapat keuntungan, atau hanya karena takut dimarahi, atau apapun alasannya, kita mungkin bisa lupa, kita bisa males. Tapi kalau rasa kasih itu ada dalam hati kita adik-adik. Kalau kita benar mengasihi orang tua kita mengasihi Tuhan kita pasti mau memberikan yang terbaik. Tanpa apa adik-adik? Tanpa membuat mereka kecewa. Ayo adik-adik, kita belajar taat seperti Raja Asa, sehingga kita boleh memiliki apa? Damai sejahtera dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat karena kami mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat ketika kami berkata kami mengasihi-Mu, kami pun mau taat melakukan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga boleh menjadi berkat bagi orang banyak dan nama-Mu saja yang dimuliakan lewat perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, inilah ayat hafalan kita dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah adik-adik, Lause mau kita memvideo dan mengganti kata kamu menjadi nama kita dan kata aku menjadi nama Tuhan. Contohnya ya seperti Lause. Jikalau Ria mengasihi Tuhan, Ria akan menuruti segala perintah Tuhan. Seperti itu ya adik-adik ya. Jangan lupa dikirim ke WA Group. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. God bless you.